Masyarakat adat Tautawana bermukim di antara Pegunungan Tokala dan Pegunungan Batui, Provinsi Sulawesi Tengah. Disinilah mereka hidup bergantung pada keramahan alam. Hutan lebat menyediakan getah damar, rotan, madu, gaharu, dan binatang buruan. Di atas tanah yang subur, Tautawana menanam padi, jagung, ubi, kacang, dan buah-buahan. Mereka juga menangkap ikan sungai yang ada di sekitarnya. Potensi alam inilah yang membuat Tautawana tak sepi dari pergaulan dengan masyarakat sekitarnya. Namun dalam hubungan sosial ini tidak berjalan seimbang. Tautawana selalu saja menjadi korban. Pengalaman ini membuat sejumlah tautua ada mulai memikirkan adanya pendidikan khusus bagi anak-anaknya. Tahun 2002, kelompok belajar terbentuk di Lipumpoa. Mpoa adalah sebuah pemukiman Tautawana yang dekat dengan desa-desa di sekitarnya. Kelompok belajar ini mendapat dukungan dari sekolah dasar negeri terdekat. Sekolah dasar negeri tersebut mengirim seorang guru untuk mengajar di Lipumpoa. Kelompok belajar inilah menjadi cikal bakal berdirinya sekolah dasar negeri di Lipumpoa hingga sekarang. Pada perkembangannya, keinginan Tautawana untuk mendirikan lembaga pendidikan sendiri makin kuat. Tahun 2006, kelompok belajar mulai tersebar dalam 3 kawasan besar. Kawasan Poatikore, kawasan Wanangabulang, dan kawasan Salaki. Kelompok belajar ini makin terlembagakan sehingga masyarakat setempat menyebutnya sebagai Sekolah Lipu. Secara kelembagaan, Sekolah Lipu dipusatkan di Lipu Wanangabulang. Sekolah Lipu Wanangabulang melayani kelompok belajar di Lipu lain di sekitarnya. Kelembagaan Sekolah Lipu terdiri dari penanggung jawab, pengawas, kepala sekolah, kelompok guru, dan penanggung jawab wilayah layanan. Tenaga pengajar di Sekolah Lipu berasal dari komunitas masyarakat adat Tautawana sendiri. Tidak ada di antara mereka yang tamat sekolah dasar. Bahkan ada yang tidak pernah duduk di bangku sekolah formal. Tapi mereka bisa membaca, menulis, dan berhitung. Dari tangan guru yang tidak sekolah inilah lahir beberapa tenaga pengajar baru. Sebelum ada Sekolah Lipu itu, saya memang sama sekali tidak tahu menulis dan tidak tahu membaca apa semuanya. Biasa kalau bicara dengan teman-teman saya yang punya sekolah, saya merasa malu sekali karena saya itu tidak sekolah, karena dulu beberapa kali saya diantar sekolah di Bulan Jaya dan di Wetangko itu saya tidak mau tinggal di sana karena saya ingin selalu tinggal bersama orang tua saya. Dan kemudian saya itu memang takut sama orang dan apa segala yang saya takut itu karena saya itu memang belum tahu membaca dan belum tahu menulis. Setelah adanya Sekolah Lipu, saya itu merasa senang karena sudah bisa menulis dan membaca itu. Dan kemudian beberapa tahun saya sekolah itu, saya sekarang sudah bisa menulis dan sudah bisa mengajar sedikit. Dan saya itu ditunjuk menjadi guru lokal. Sampai sekarang saya itu merasa senang bisa
mengajar sama teman-teman dan sama seperti saya sudah bisa membaca dan bisa menulis. Ono Wayu Hibau dua bub apa? Bu ono salah apa sila si ono Wayu bul salah 1 2 togo apa 5 ono pitu Wayu sio simpuyung togo puyung apa puyung bisa 2 togo apa 5 ono pitu Wayu sio simpuyung 5 puyung sila 2 togo 2 apa ono Wayu aduh bung kasih kasbeng 50 cio. Untuk meningkatkan kapasitas guru lokal dilakukan kegiatan antara lain pelatihan metode pengajaran, pelatihan penyusunan materi ajar, pertemuan tukar pengalaman antar guru lokal, kunjungan belajar ke sekolah rimba di Jambi, dan sekolah alternatif di Kampung Pending, Bogor. Fokus pembelajaran di Sekolah Lipu meliputi 4 bagian: pendidikan keterampilan keaksaraan, pendidikan tradisi dan budaya, pendidikan kearifan lingkungan, dan pendidikan pengetahuan umum. Fokus pembelajaran telah dituangkan dalam kurikulum pendidikan Sekolah Lipu yang terus direvisi sesuai perkembangan masyarakat adat Tautawana. Sekolah Lipu juga didukung sarana perpustakaan. Buku perpustakaan ini sebagian dari sumbangan masyarakat. Perpustakaan tidak hanya diminati anak usia sekolah di Sekolah Lipu, tapi juga diminati oleh orang dewasa. Pelajar yang ada di Sekolah Lipu itu tidak mengenal tempat ataupun waktu yang khusus. Proses belajar berjalan seiring dengan kesiapan dan kemauan dari peserta belajar itu sendiri. Kadang mereka belajar siang, kadang malam hari. Tergantung di mana mereka ada waktu luang di antara atau di sela-sela mereka membantu orang tuanya. Misal ketika mereka selesai membantu menanam padi, kita di sela-sela istirahat itu Sekolah Lipu dilaksanakan. Proses belajar mengajar dilaksanakan. Jadi Sekolah Lipu berjalan mengikuti ritme kehidupan yang ada di sana. Tidak memaksakan pada harus jam ini sampai ini, berjalan seiring dengan ritme yang ada di kehidupan mereka. Untuk masalah tempat, ya sementara ini ada tempat yang memang lebih sering kita pakai, yaitu di Banua Bae atau biasa di balai atau balai pertemuan. Di situ biasanya sering dijadikan sebagai tempat berkumpulnya anak-anak untuk melakukan memulai proses belajar. Dan terkadang di sela-selanya bisa diiringi dengan pindah atau ke tempat yang lain, tergantung dari keinginan dari mereka itu sendiri. Misal di tengah-tengah proses belajar mereka mau pergi ingin ke sungai, ya proses belajarnya akan pindah ke sungai, di mana mereka bisa bermain atau menikmati kehidupannya sambil belajar. Itu yang proses belajar itu yang terjadi di Sekolah Lipu. Kami planning panik, ada mau bisa tidak buku panik, kita pekerjaan tahu panik. Selain mendorong adanya Sekolah Lipu, tokoh adat masyarakat Tautawana dan Yayasan Merah Putih terus mengkomunikasikan penyelenggaraan Sekolah Lipu dengan pemerintah setempat. Komunikasi dimulai dari sosialisasi keberadaan Sekolah Lipu kepada masyarakat dan sekolah formal di desa sekitarnya,
sampai seminar yang melibatkan pemerintah daerah. Sekolah Lipu yang coba kami inisiasi bersama atau ta'awana ini sesungguhnya adalah upaya untuk membumikan pendidikan layanan khusus sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, kami berharap ada komitmen yang kuat dari pemerintah untuk mendukung keberlangsungan penyelenggaraan sekolah Lipu. Jaminan hukum dari pemerintah menjadi penting karena dapat semakin memberikan motivasi bagi masyarakat untuk terus belajar di sekolah Lipu. Yang kedua, ini bisa menghindari penilaian sejumlah pihak yang belum paham tentang sekolah Lipu ini. Artinya dalam pengalaman kami beberapa waktu lalu ada sejumlah pihak yang menganggap sekolah Lipu itu sekolah ilegal dan terlarang. Itu. Dukungan yang berikutnya adalah memberikan akses bagi alumni-alumni sekolah Lipu untuk bisa masuk ke jalur jenjang pendidikan, jalur-jalur yang formal maupun non formal. Semisal mereka diberi akses untuk bisa ikut ujian nasional paket A atau di SD-SD sekitar. Menurut saya itu yang paling penting.